Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan beserta nasi hangat. Bikinnya tuh super duper gampang tapi rasanya enak, anak-anak juga suka. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan yang mudah tapi ini enak, bisa dicobain di rumah. Ini aku siapkan wortel. Ini aku pakai 1 butir aja ya. Kalau misalkan mau bikin banyak bisa ditambahkan bahannya. Ini sudah kita kupas dan cuci bersih. Kita potong tipis-tipis serong aja seperti ini, biar cepat matang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Pokoknya kalau mau bikin banyak, ini bahan-bahannya semuanya nanti bisa ditambahkan. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku punya sekitar 100-150 gram kembang kol. Ini juga kita cuci bersih dahulu, atau kita lepaskan terkutung, kemudian kita rendam air garam sebentar ya, untuk menghilangkan kotorannya, dan juga kalau misalkan ada ular itu bisa keluar. Setelah selesai semuanya, ini kita cuci sampai bersih. Kemudian di sini aku punya bawang bombay. Kalau nggak ada bawang bombay bisa menggunakan bawang merah 5 butir dicincang ya. Kalau bawang bombay segini aja udah cukup. Ini kita potong kecil-kecil. Kemudian kita setengah cincang halus seperti ini. Pokoknya bikinnya itu super duper gampang, tapi rasanya tuh nanti enak. Kemudian aku pakai segini aja jahe, sekitar 1-2 ruas lah. Kita potong tipis-tipis. Kemudian kita potong korek api. Jahe ini kurang begitu pedas ya, karena aku pakai jahe Cina. Kalau misalkan pakai jahe Jawa yang pedas itu, gunakan sedikit aja, dikeprek itu udah cukup. Kita sisihkan, kita campurkan dengan bawang bombaynya, nggak apa-apa. Ini kita cincang aja, cincang kasar. 2 siung bawang putih ya. Ini masaknya cepat, tapi rasanya tuh beneran bisa dicobain di rumah. Setelah kita cincang kasar seperti ini, kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai 150 gram daging ayam. Kita iris tipis-tipis aja. Kalau nggak menggunakan daging ayam bisa menggunakan bakso atau sosis kayak gitu boleh. Kita iris tipis-tipis biar cepat matang. Jadi bisa tipis-tipis seperti ini. Ini juga bisa menggunakan daging ikan filet yang diiris tipis juga. Ini udah siap kita gunakan. Kemudian kita siapkan wadah bersih. Tambahkan sekitar 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian kita tambahkan sekitar 5 sendok makan air untuk melarutkan. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku siapkan 150 ml air. Kita panaskan sekitar 3 sendok makan minyak atau secukupnya minyaknya. Kita goreng dulu ayamnya sampai agak matang ya. Karena harusnya tipis-tipis, jadi ini cepat banget. Kita tambahkan bawang bombaynya, jahe dan bawang putih. Kita tunggu sampai kering bau enak. Ini kita tumis sampai bombay dan bawang putihnya ini matang ya. Dan ini juga belum bawang.
Setelah kekimpul enak dan matang bumbu-bumbunya, kita tambahkan wortelnya. Ini aku akan kecilkan apinya dulu. Kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku tambahkan lada sekitar setengah sendok teh, garam setengah sampai 1 sendok teh atau secukupnya, terus saus tiram 1 sendok makan. Kita tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh, kita tambahkan gula setengah sendok teh. Kita aduk dulu, kita agak gede panas airnya. Tambahkan 150 ml air supaya wortelnya ini matang. Ini udah mendidih ya, wortelnya udah setengah matang. Kita masukkan kembang kolnya. Kita matangkan lagi. Di sini aku akan masukkan tambahan daun bawang sekitar 3 batang, terus diracang panjang ya. Masak sampai kembang kolnya ini matang. Terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena. Setelah kira-kira semuanya matang, ini kita cicipin sedikit. Kurang apa kita bisa tambahkan, karena selera garam orang itu berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasanya udah enak banget. Kita matikan apinya, kemudian kita sajikan. Gampang banget, tapi rasanya tuh enak. Ini bisa dicobain di rumah ya. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan beserta nasi hangat. Bikinnya tuh super duper gampang tapi rasanya enak, anak-anak juga suka. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Seperti ini hasil akhirnya, udah siap disajikan beserta nasi hangat. Bikinnya tuh super duper gampang, tinggal diiris aja semua bahannya, tapi rasanya tuh enak banget, bikin ketagihan. Ini bisa dicobain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan bikin masakan enak, mudah, cepat, dan juga irit ya. Di sini aku punya 1 potong tahu, ukurannya segini. Ini kita potong dadu aja, kita belah dua dulu. Sekitar 250 gram ini tahunya. Kita potong dadu kecil-kecil seperti ini. Hasilnya kayak gini ya. Kita sisihkan dahulu. Aku taruh ke dalam piring bersih. Pokoknya tahunya harus sudah dicuci bersih. Kemudian aku gunakan 5 lembar sawi putih yang sudah aku cuci. Seperti ini. Kalau misalkan bikin banyak bisa ditambah ya bahannya. Kita belah 2 biar nggak terlalu besar hasilnya. Kemudian kita potong seperti ini. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini kita sisihkan dahulu. Kemudian aku gunakan 5 butir bawang merah. Ini kita iris tipis aja. Aku pakai bawang merahnya agak banyakan supaya rasanya itu lebih enak. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini cuma diiris-iris aja bahannya, tapi rasanya tuh enak ya. Kita sisihkan bawang merahnya. Kemudian aku juga pakai 3 siung bawang putih. Ini juga kita iris aja, nggak perlu dicincang. Iris tipis. Ini bagi yang pengen masak cepat tapi enak.
dan berkuah, bisa mencobain resep ini. Udah selesai. Kemudian aku pakai 1 cabai merah. Ini kalau misalkan suka pedas bisa pakai cabai rawit. Kita potong serong seperti ini. Pokoknya ini bikinnya super gampang, tapi rasanya tuh nanti enak ya. Kita sisihkan. Kemudian aku menggunakan teri sekitar 2 sendok makan. Ini udah aku rendam air panas selama kurang lebih 1 jam biar agak empuk. Ini terinya tadi kaku kayak gini. Bisa pakai teri Medan, pakai udang rebon juga boleh. Ini kita cuci sampai bersih, kemudian kita tiriskan. Ini sudah aku cuci dan aku tiriskan. Hasilnya seperti ini, udah bersih. Kemudian kita siapkan wadah bersih ya. Ini ada takarannya. Aku pakai 1 bungkus santan 65 ml. Kita taruh ke sini. Kemudian ini kita tambahkan air 2 gelas atau 400 ml ya, tambahan airnya itu. Kalau misalkan nggak suka santan, boleh pakai susu. Atau misalkan nggak suka susu, nggak suka santan, bisa pakai air putih biasa aja. Tapi rasanya agak beda sih. Ini jadi total air per santannya itu 465 ml atau hampir 500 ml. Kita aduk sampai rata supaya santannya tercampur. Kita sisihkan dahulu. Nanti aku gunakan 2 lembar daun salam dan sekitar 3-4 lembar daun jeruk. Kalau misalkan ada yang basah, pakai yang basah ya. Ini kita panaskan wajan. Kita goreng tahunya itu setengah matang dahulu. Nggak usah terlalu banyak minyaknya, sedikit aja atau secukupnya. Kita bolak-balik sampai kulitnya ini berwarna agak coklat. Nah, kulitnya agak coklat seperti ini, kita angkat, kita pipihkan. Kita sisakan minyaknya ini sekitar 2 sendok makan, 2-3 sendok makan. Ini bekas buat goreng tahu, nggak apa-apa ya minyaknya itu. Masukkan bawang merah dan bawang putihnya, kita tumis duluan. Sampai tertumpul enak. Kita tambahkan sekalian terinya supaya matang juga. Gunakan api sedang aja. Tumis sampai teri, bawang merah, bawang putih ini tertumpul enak. Kita tambahkan sekalian daun salam dan daun jeruknya. Masukkan cabenya. Pokoknya tumis sampai matang bumbu-bumbunya ya. Kira-kira terinya matang dan bumbunya juga sudah tertumpul enak. Masukkan tahunya. 5 lembar aja jadinya tuh banyak banget. Kita tambahkan tahunya. Kita tambahkan santannya di sini. Kita aduk dulu santannya. Ini kita tanpa kunyit ya, biar warnanya itu tetap putih. Ini aku akan tambahkan bumbu lainnya. Kita tambahkan garam secukupnya. Aku pakai setengah sendok teh dulu. Kalau kurang nanti bisa ditambah setengah sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh gula.
kita masak sampai sawinya matang. Masak sawi itu diopet, tapi rasanya ini nanti juga enak. Setelah mendidih seperti ini, kita cicipin. Kurang apa ini kita bisa tambahkan, karena selera garam orang itu berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh udah enak banget. Ini wajib banget dicobain di rumah. Sawinya juga udah matang, tahunya matang. Kita matikan apinya, kita sajikan. Ini aku tambahkan irisan daun bawang supaya rasanya tuh lebih enak. Beneran seger dan enak banget. Dan juga misalkan pakai udang rebon juga enak. Kita matikan apinya, kemudian kita sajikan. Bisa jadi untuk lauk 4-5 orang. Kita sajikan bersama kuahnya ini ya. Seperti ini hasil akhirnya, udah siap disajikan beserta nasi hangat. Bikinnya tuh super duper gampang, tinggal diiris aja semua bahannya, tapi rasanya tuh enak banget, bikin ketagihan. Ini bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku coba tahunya, karena makanan favorit aku itu tahu ya. Bismillah. Ini sih enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan jamur tiram. Ini enak banget, jamur tiramnya warna kayak gini ya. Aku punya 300 gram. Aku beli 1 bonggol. Kemudian ini kita buang dulu akarnya. Dan kita lepaskan bertepung. Karena masih ada akarnya seperti ini. Aku pilih yang warnanya kayak gini ya. Bisa juga jamur tiram yang berwarna putih itu. Kita ilangin sininya, bonggolnya ini. Kemudian kita buka seperti ini. Kita suwir-suwir. Ini nanti bikinnya tuh super duper gampang, tapi rasanya tuh enak, bisa dicobain di rumah ya. Ini juga kita hilangkan bonggol-bonggolnya. Tapi kalau suka, bonggolnya ini sebenarnya bisa dimasak barengan, diiris kecil-kecil kayak gitu. Rasanya kenyal-kenyal, enak. Pokoknya ini wajib banget dicobain di rumah. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita suwir-suwir semuanya seperti ini, kemudian kita cuci sampai bersih. Kita siapkan air secukupnya, tambahkan garam supaya lebih bersih. Jadi aku tambahkan garam di sini. Kemudian kita masukkan jamurnya ini. Kita tambahkan garam itu supaya lebih bersih ya. Kemudian kita bilas 2-3 kali atau sampai benar-benar bersih. Ini kita agak peres seperti ini. Udah siap untuk kita gunakan. Ini kita didihkan air secukupnya. Kita tambahkan sedikit minyak. Kita alupin dulu jamurnya itu sekitar 1 menit untuk menghilangkan langu-langunya. Enggak terlalu lama ya ngalupinnya, ini sebentar aja. Tapi kalau misalkan suka aroma jamurnya, boleh nggak dialupin, langsung dimasak bisa.
Setelah sekitar 1 menit kurang lebih, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Ini aku siapkan air untuk membilasnya lagi. Kita bilas di air dingin itu untuk menghentikan proses pematangan ya. Ini aku pakai air keran biasa aja. Kemudian kita agak sedikit peras lagi. Nggak usah terlalu kencang merasnya. Ini udah siap, kita gunakan. Seperti ini hasilnya. Kemudian di sini kita siapkan 3 siung bawang putih. Ini kita cincang halus supaya rasanya itu lebih menyerap. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai 1 buah cabai hijau, kita ilangin isinya. Ini sebenarnya pakai cabai rawit, rasanya agak pedas tuh enak, tapi karena 1 orang di sini tuh nggak suka pedas, jadi aku gunakan cabai hijau besar. Ini kita racang panjang. Pokoknya kalau yang suka cabai rawit, suka pedas, tambahkan cabai rawit ya. Kemudian aku pakai cabai merah 2 biji. Ini juga kita potong panjang, kita ilangin bijinya. Cabai merahnya kita potong panjang juga ya. Kalau misalnya pakai cabai rawit bisa dipotong serong. Aku sering masak kayak gini dan orang-orang di rumah ini juga suka. Udah siap kita gunakan. Kemudian aku pakai beberapa batang daun bawang supaya rasanya tuh lebih enak lagi. Ini kita potong seperti ini aja. Sebelumnya harus sudah dicuci bersih. Udah selesai, siap kita gunakan. Kita sendok makan minyak. Kita tumis dulu bawang putih sampai tercium bau enak. Ini kita masukkan cabenya. Masukkan jamurnya. Kita tambahkan bumbunya. Aku pakai 1 sendok makan saus tiram, 4 sendok teh garam, sedikit lada, 1/4 sendok teh lada, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur juga boleh. Kita masak sebentar. Gula. Larutan maizena ini aku gunakan setengah sendok teh. Maizena ditambahkan dengan 3 sendok makan air. Kita aduk sampai rata. Opsional ya larutan maizenanya. Ini supaya rasanya tuh lebih enak. Pokoknya bikinnya tuh super duper gampang. Kita cicipin. Kurang apa ini kita bisa tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sih rasanya udah lepas ya, udah enak. Setelah dirasa matang, bumbunya udah enak, masukkan daun bawang. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Ini kalau misalkan pedas pakai cabai rawit itu lebih enak. Matikan apinya, kemudian kita sajikan.
Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Masak hemat, irit, mudah, dan enak. Bikinnya juga cepet banget. Misalkan pengen bikin sarapan pagi yang cepet, masak ini aja bisa ya. Terus bahannya juga gampang banget, di pasar-pasar banyak. Terus pakai saus jamur tiram yang warna putih itu juga enak. Dan kalau suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Aku tuh suka banget jamur apa aja itu kalau dimasak, aku tuh suka. Merah-merah. Cabenya juga dimakan enak. Ini bisa menggunakan cabai rawit atau cabai paprika.